Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, pada hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi IPA yang kemarin sudah ibu sampaikan tentang usaha dan daya. Untuk lanjutan hari ini kita memasuki materi pesawat sederhana. Baik, sebelum kita memasuki materi pesawat sederhana, terlebih dahulu kita akan sama-sama menyimak apa saja sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep pesawat sederhana. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis pesawat sederhana. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat memaparkan hasil penyelidikan tentang manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan ibu nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang materi pesawat sederhana, di dalamnya akan dibahas tentang apa itu pesawat sederhana, kemudian manfaat dari pesawat sederhana, apa tujuan kita menggunakan pesawat sederhana, kemudian jenis-jenis pesawat sederhana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan tuas, bidang miring, dan katrol. Nah, untuk itu ibu harapkan kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Dan yang pasti, jangan lupa fokus dan diikuti materinya sampai selesai. Baik, silahkan sekarang kalian simak video pembelajaran yang pertama tentang pengungkit atau tuas. Pesawat sederhana, jika dibedah, pesawat adalah alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Fungsi dari pesawat sederhana adalah mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana, jika dibedah, pesawat adalah alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Fungsi dari pesawat sederhana adalah mempermudah pekerjaan manusia, menghemat energi yang dikeluarkan, menempuh jarak jauh dengan waktu yang lebih singkat, dan untuk mengubah arah gaya. Selain pesawat sederhana, juga ada pesawat rumit, yaitu gabungan dari beberapa pesawat sederhana. Ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama pengungkit, kedua bidang miring, ketiga katrol, dan yang keempat roda. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah pengungkit atau sering juga disebut dengan tuas. Pengungkit digunakan untuk mengungkit, memindahkan, atau menggeser kedudukan benda yang berat atau berukuran besar. Bagian-bagian dari pengungkit adalah yang pertama titik tumpu, yaitu suatu titik di mana tuas bertumpu. Yang kedua kuasa, yaitu gaya yang bekerja pada tuas. Dan yang ketiga, beban, yaitu berat benda. Berdasarkan posisi kuasa, beban, dan titik tumpunya, tuas digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu pengungkit golongan 1, pengungkit golongan 2, dan pengungkit golongan yang ketiga. Salah satu contoh dari pengungkit golongan 1 adalah gunting. Apa kalian tahu kira-kira kenapa gunting masuk ke dalam pengungkit golongan 1? Itu karena titik tumpu pada gunting berada di tengah. Jadi pengungkit golongan 1 adalah pengungkit dengan posisi titik tumpu di tengah. Pengungkit golongan kedua. Pada pengungkit golongan kedua, contoh bendanya adalah gerobak roda 1. Pada gerobak roda 1, titik tumpunya berada di depan yaitu bagian roda, dan bebannya berada di tengah, serta kuasanya atau yang dipegang oleh manusia berada di paling belakang. Jadi, pengungkit golongan kedua adalah pengungkit dengan posisi beban yang berada di tengah. Pengungkit golongan 3,
yaitu pengungkit dengan posisi kuasa di tengah. Salah satu contoh dari pengungkit golongan 3 adalah stapler, karena kuasanya berada di tengah. Rumus-rumus pada pengungkit. Yang pertama, Km sama dengan W per F, yaitu keuntungan mekanik sama dengan gaya kuasa dibagi berat beban. Atau bisa juga dicari dengan membagi LK dengan LB, atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Jika dibuat persamaan Km sama dengan Km, maka didapat W per F sama dengan LK per LB, atau F dikalikan dengan LK sama dengan W dikalikan LB. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kevin hendak mengangkat batu yang beratnya 30 Newton. Berapakah gaya yang perlu ia berikan? Dari gambar dapat diketahui bahwa W sama dengan 30 Newton, LK atau lengan kuasanya adalah 6 meter, dan LB atau lengan beban sama dengan 4 meter. Di sini yang ditanya adalah berapa gaya yang perlu Kevin berikan, yaitu F. Rumusnya adalah Km sama dengan Km, yang dijabarkan menjadi W per F sama dengan LK per LB. Selanjutnya kita bisa masukkan angka ke dalam rumus. Dari perhitungan dapat diketahui bahwa F atau gaya yang perlu Kevin berikan adalah sebesar 20 Newton. Baik, anak-anak, itu tadi materi pembelajaran tentang pengertian dari pesawat sederhana sendiri, kemudian masuk pada jenis pesawat sederhana yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Tadi sudah dijelaskan ya tentang apa itu pengungkit, kemudian bagaimana prinsip kerjanya, kemudian persamaan yang digunakan, sampai dengan pembahasan contoh soal untuk tuas atau pengungkit. Selanjutnya, Ibu akan berikan beberapa soal yang berkaitan dengan tuas atau pengungkit. Tolong kalian simak baik-baik untuk soal-soal berikut ini ya. Oke. Silakan kalian simak dan dibaca soalnya. Yang pertama, besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekanisnya. Nah, silahkan kalian lihat gambar untuk tuas yang ada di bawah soal. Dari gambar yang sudah ditampilkan, kalian bisa tuliskan apa saja yang diketahui. Yang pertama yaitu berat beban, kita simbolkan dengan W sebesar 160 Newton. Kemudian lengan beban di sini disimbolkan dengan LW, atau kalian ingin menggunakan LB juga boleh, silahkan, sebesar 1 meter. Kemudian lengan kuasa LF atau LK sebesar 2,5 meter. Ya, itu yang diketahui. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah besar kuasa yaitu F, keuntungan mekanis KM. Nah, baik. Cara mencari kuasa atau gayanya kita menggunakan rumus dasar dari persamaan tuas yaitu W beban dikali lengan beban LW sama dengan kuasa F dikali lengan kuasa LF. Nah, baik, kemudian kita masukkan nilainya untuk W yaitu 160 Newton dikali lengan bebannya 1 meter sama dengan kuasa itu yang ditanyakan F dikali dengan lengan kuasanya 2,5 meter. Kemudian kita turunkan, maka kuasanya adalah 160 Newton dikali 1 meter dibagi 2,5 meter, sehingga kita mendapatkan bahwa besar kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat besi adalah sebesar 64 Newton, ya. Kemudian kita mencari keuntungan mekanisnya. Ya, keuntungan mekanis ini kita bisa cari dengan dua persamaan. Yang pertama kita bisa gunakan dengan rumus beban dibagi dengan kuasa atau W dibagi F, di mana bebannya adalah sebesar 160 Newton sedangkan kuasanya adalah 64 Newton, sehingga diperoleh keuntungan mekanisnya sebesar 2,5 kali. Nah, kalian bisa gunakan juga rumus yang kedua untuk keuntungan mekanis dengan menggunakan rumus KM sama dengan lengan kuasa dibagi
dibagi lengan beban atau LF dibagi LW. LF-nya adalah 2,5 meter, kemudian LW-nya 1 meter, sehingga kita peroleh keuntungan mekanisnya 2,5 kali ya. Jadi catatannya harus kalian perhatikan kalau kalian menggunakan rumus keuntungan mekanis KMW per F atau LK per LF itu hasilnya harus sama. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, di sini silahkan kalian simak gambar untuk soal yang ketiga. Di sini ada sebuah tuas ya. Soalnya adalah perhatikan gambar di atas ini. Bobot A sebesar 150 gram. Ya, kalian perhatikan di gambar. Agar dalam keadaan seimbang, maka beban B harus berapa gram? Nah, di sini kita menggunakan perbandingan ya. Kita jawab, kita umpamakan apabila A adalah beban ya, maka di sini B kita anggap sebagai kuasa. Nah, kita gunakan persamaan untuk tuas yaitu beban dikali lengan beban ya, atau W dikali dengan LW sama dengan kuasa dikali lengan kuasa atau F dikali LF. Nah, dari gambar sudah jelas bahwa beban ya pada titik A adalah 150 gram, kemudian dikalikan dengan lengan bebannya adalah 25 meter, sama dengan ya beban di titik B ya sebagai kuasanya yang kita cari dikali dengan lengan kuasanya sebesar 75 meter. Sehingga kita dapatkan di sini 150 gram dikali 2 meter adalah 3750 sama dengan titik B ya yang akan kita cari dikali dengan 75. Sehingga B sendiri adalah 3750 dibagi dengan 75. Nah, jadi kita peroleh bahwa agar tuas ini seimbang, maka beban di titik B harus sebesar 50 gram. Ya, itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk soal tuas yang terakhir. Ya. Sebuah pengungkit dengan perbandingan lengan kuasa 2:5 digunakan untuk mengangkat beban sebesar 2800 Newton. Hitunglah A. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. B. Keuntungan mekanis pengungkit. Ya, dari soal di situ ada perbandingan yaitu 2:5. Kita bisa tuliskan bahwa 2 sebagai lengan beban LB, sedangkan 5 itu sebagai lengan kuasa LK. Ya, sedangkan beban yang akan kita angkat sebesar 2800 Newton yaitu W. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya atau kuasanya adalah F, keuntungan mekanis adalah KM. Nah, sama ya. Untuk mencari besar kuasa atau gayanya, kembali kita gunakan persamaan dasar dari tuas yaitu lengan kuasa dikali kuasa sama dengan lengan beban dikali beban. Lengan kuasanya sebesar 5 dikalikan dengan kuasa itu sendiri yang akan kita cari sama dengan lengan bebannya adalah 2 dikali 2800 Newton ya, sehingga 5F sama dengan 5600, sehingga besar kuasa yang kita butuhkan adalah 5600 dibagi 5 sebesar 1120 Newton. Nah, untuk keuntungan mekanis sama juga kita bisa gunakan dengan dua rumus yaitu lengan kuasa dibagi lengan beban atau beban dibagi dengan kuasa ya. Untuk lengan kuasa dibagi dengan lengan beban berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 kali. Sedangkan untuk beban dibagi dengan kuasa, bebannya adalah 2800 Newton, sedangkan kuasanya tadi hasil yang kita cari di sini 1120 Newton ya. Iya, ini ada kesalahan dalam penulisan ya. Sama dengan 2,5 kali. Ya, itu ya. Jadi kuncinya bahwa untuk KM hasilnya harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, baik anak-anak, ini soal untuk tuas atau pengungkit. Apa kalian sudah memahaminya?
Kalau nanti misalnya kalian masih belum paham, ya silahkan kalian cari kembali soal-soal yang lain sebagai pengayaan supaya kalian lebih memahami lagi untuk mengerjakan soal-soal tentang tuas. Berikutnya, silakan kalian simak di sini contoh alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip kerja tuas atau pengungkit itu sendiri. Nah, tadi di awal di video pembelajaran sudah dijelaskan bahwa tuas atau pengungkit itu dibedakan menjadi 3 golongan. Jadi ada golongan pertama, ada golongan kedua, dan ada golongan 3. Nah, di mana masing-masing golongan ini memiliki perbedaan. Yang pertama kalian bisa perhatikan, untuk tuas golongan pertama itu titik tumpu terletak di antara kuasa dan beban. Nah, ini ya, tolong kalian pahami konsepnya. Titik tumpu terletak di antara kuasa dan beban. Sehingga kalian bisa bayangkan kira-kira contoh alat yang prinsip kerjanya seperti tuas golongan pertama adalah yang pertama yaitu jepitan rambut. Ya, boleh nanti kalian ambil jepitan rambut di rumah, kemudian kalian pahami konsepnya. Di mana letak titik tumpunya, di mana kuasanya, dan di mana bebannya. Yang kedua ada gunting, kemudian ada tang, ada pencabut ini ya paku, kemudian ada palu, ada penjepit kertas ya. Boleh nanti dicari lagi contoh yang lain ya. Nah, yang kedua, tuas golongan kedua. Nah, di sini kalau kalian perhatikan yang terletak di tengah adalah beban ya. Jadi beban terletak di antara kuasa dan titik tumpu. Nah, contohnya kalian bisa perhatikan di sini. Yang pertama yaitu ada gerobak dorong beroda 1. Ingat ya, gerobak dorong beroda 1. Jadi bukan yang beroda 2. Ya, kemudian ada handle rem, ada pembuka tutup botol, kemudian ada pemotong kertas, dan ada pemecah biji kemiri. Dan yang terakhir, tuas golongan ketiga, kalian bisa perhatikan di sini, yang berada di tengah justru adalah kuasanya. Jadi, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Nah, contoh alatnya, kalian perhatikan di sini ada cangkul, ada sekop, ada pinset, dan ada staples. Baik anak-anak, ini adalah pembahasan untuk materi pesawat sederhana khususnya pada tuas atau pengungkit ya. Selanjutnya kita masuk pada jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Nah, silakan kalian simak video pembelajaran untuk bidang miring berikut. Kalian perhatikan gambar ini. Apa kalian pernah jalan-jalan ke puncak dan menemui jalan menanjak seperti ini sebelumnya? Tahukah kamu kalau jalan menanjak termasuk ke dalam salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Pada bidang miring terdapat 2 rumus. Yang pertama, rumus bidang miring, yaitu F sama dengan W dikalikan dengan H dibagi dengan S. W di sini dihitung dengan cara mengalihkan M dengan G. Rumus yang kedua adalah rumus keuntungan mekanis bidang miring. KM sama dengan S per H atau W per F. F di sini adalah gaya yang diberikan, W berat benda, H tinggi bidang miring, S panjang bidang miring, G percepatan gravitasi, dan M adalah massa. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Dika akan memasukkan kardus yang masanya 5 kg ke dalam truk. Agar lebih mudah, ia menggunakan sebuah papan dengan panjang 4 meter. Kemudian papannya ia sandarkan ke atas truk dengan ketinggian 200 cm dari atas tanah. Hitunglah A. Berapa gaya yang dikerjakan Dika untuk memindahkan kardus tersebut, dan B. Berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut. Dari soal dapat diketahui S sama dengan 4 meter, M sama dengan 5 kg,
dan H sama dengan 200 cm. Karena satuan yang dapat digunakan dalam H adalah meter, maka H harus dikonversi dulu dari cm ke meter, yaitu dengan membaginya dengan 100. Jadi hanya sama dengan 2 meter. Dan W dicari dengan mengalihkan massa dengan gravitasi yang bekerja, yaitu dengan cara 5 dikalikan dengan 10. Jadi W sama dengan 50 Newton. Yang ditanya A gaya yang diberikan, atau F. F sama dengan W dikalikan H dibagikan dengan S. Lalu kita masukkan angkanya dan diperolehlah bahwa F sama dengan 25 Newton. Yang B, keuntungan mekanisnya berapa ya? Cara mencarinya adalah dengan cara membagi S dengan H. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Baji. Baji adalah alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Contoh dari baji yang pertama pisau, kemudian sekrup, dan paku ulir. Apa ya bedanya baji dengan bidang miring? Pada bidang miring, yang bergerak adalah bendanya. Sementara pada baji, bidang miringnya yang bergerak atau digerak. Baik, anak-anak. Itu tadi penjelasan singkat untuk bidang miring. Ya, Ibu harapkan kalian cukup jelas ya untuk konsep dasar dari bidang miring, kemudian persamaannya, dan contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip dari bidang miring ya. Boleh nanti juga kalian cari kembali contoh-contoh benda yang prinsip kerjanya berdasarkan bidang miring selain yang Ibu berikan di video pembelajaran tadi. Tadi sudah dibahas satu contoh soal untuk bidang miring. Ini Ibu tambahkan untuk 2 contoh soal supaya kalian lebih memahami untuk contoh soal bidang miring. Silakan kalian baca dan kalian simak gambar bidang miring pada soal berikut ya. Perhatikan gambar di atas. Bila beban seberat 5.000 Newton dinaikkan setinggi 10 meter dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter yang dibuat seperti gambar di atas, tentukan keuntungan mekanis dan gaya minimum yang diperlukan untuk dapat menariknya. Nah, baik. Sekarang dari soal kita bisa tuliskan apa saja yang diketahui. Tadi dikatakan bahwa bidang miringnya memiliki ketinggian H sebesar 10 meter, kemudian panjang dari bidang miring itu sendiri yaitu S sebesar 20 meter. Nah, beban W yang akan kita naikkan menggunakan bidang miring adalah 5.000 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa? Ya, keuntungan mekanisnya yaitu Km dan gaya minimumnya atau kuasanya yaitu F. Nah, ada sedikit perbedaan ya untuk materi tuas dan bidang miring. Untuk persamaannya sudah jelas beda di sini. Tadi sudah dijelaskan ya di atas ya bagaimana persamaan yang harus digunakan. Nah, untuk mencari keuntungan mekanis pada bidang miring, kalian bisa gunakan rumus yaitu Km sama dengan S dibagi H. S adalah panjang bidang miring itu sendiri, H adalah tinggi bidang miring. Oke, panjangnya adalah 20 meter, kemudian tingginya adalah 10 meter, sehingga kita peroleh keuntungan mekanisnya yang kita peroleh sebesar 2 kali. Nah, kemudian di sini kita akan mencari besar kuasanya. Ya, kamu bisa gunakan untuk mencari besar kuasanya. Tadi rumus keuntungan mekanis itu sendiri adalah boleh juga digunakan rumus yang kedua untuk keuntungan mekanis ya, sama seperti pada tuas, yaitu Km sama dengan beban dibagi kuasa W dibagi F. Nah, keuntungan mekanisnya kita peroleh tadi sebesar 2 kali ya. Sama dengan W-nya sendiri juga dari diketahui kita bisa tuliskan sebesar 5.000 Newton. Sedangkan F-nya itu yang akan kita cari ya. Oke, sehingga kalau kita ingin mencari F, maka persamaannya akan berubah menjadi 5.000 dibagi 2. Maka besar kuasa yang dibutuhkan untuk ya menaikkan beban sebesar 5.000 Newton adalah 2.500 Newton. Baik,
masuk pada soal yang kedua. Nah, ini. Berapakah besar usaha yang dilakukan seorang yang menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring tersebut? Nah, silakan kalian perhatikan gambar bidang miring di samping. Di situ kalian bisa lihat bahwa panjang bidang miring sendiri S sebesar 2 meter, kemudian tinggi bidang miring H adalah 1 meter, ya. Kemudian dari soal diketahui beban yang akan ditarik ke atas bidang miring W sebesar 40 Newton. Ya, kemudian berapa besar kuasanya? F-nya ya. Nah, sebenarnya persamaan dasar dari bidang miring kalian bisa gunakan yaitu beban W dikali dengan tinggi bidang miring H sama dengan kuasa atau gaya ya yang dibutuhkan yaitu F dikali dengan panjang bidang miring S. Nah, ini rumus dasar untuk bidang miring ya. Nah, dari sini kita bisa masukkan di mana bebannya adalah 40 Newton, tinggi bidang miringnya adalah 1 meter, ya sama dengan besar kuasa yang ditanyakan dikali dengan panjang bidang miringnya adalah 2 meter. Sehingga kita peroleh besar kuasa F-nya adalah 40 dikali 1 dibagi dengan 2. Maka besar kuasa yang dibutuhkan sebesar 20 Newton. Ya. Untuk keuntungan mekanis, kita bisa gunakan dua rumus untuk bidang miring, yaitu dengan rumus S dibagi H, yaitu panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring, yaitu panjangnya 2 meter, tingginya 1 meter, sehingga 2 dibagi 1 sama dengan 2 kali. Atau, kamu boleh juga gunakan keuntungan mekanis dengan rumus W per F, beban dibagi dengan kuasa, ya, di mana bebannya di sini kamu lihat diketahui sebesar 40 Newton, besar kuasanya tadi kamu cari sebesar 20 Newton. Diperoleh keuntungan mekanisnya sama, yaitu 2 kali. Ya. Itu tadi anak-anak untuk soal bidang miring. Ibu harapkan kalian bisa memahaminya ya. Sama seperti pada tuas tadi, silahkan nanti kalian cari lagi contoh-contoh soal yang berhubungan dengan bidang miring. Nah baik, sekarang kita masuk pada jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu katrol. Silahkan kalian simak untuk materi pembelajaran katrol. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya, dan biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Katrol dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama katrol tetap, kedua katrol bebas, dan yang ketiga katrol terikat. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap terdapat rumus, yaitu FK sama dengan FB, atau gaya kuasa sama dengan gaya beban, yang dapat dituliskan juga dengan F sama dengan W. Jadi, gaya kuasa sama dengan berat beban yang diangkat oleh katrol. Karena berat beban dan gaya kuasanya sama, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Contoh soal. Fanny hendak mengangkat balok dengan menggunakan katrol. Tentukan gaya yang diperlukan dan keuntungan mekaniknya jika bebannya 50 Newton. Seperti yang bisa kita lihat, katrol yang digunakan oleh Fanny adalah katrol tetap. Sehingga dapat kita hitung dengan kita mencari diketahuinya yaitu W sama dengan 50 Newton. Dan yang ditanya adalah berapa besar F dan KM-nya. Cara menjawabnya adalah F sama dengan W. Jadi nilai F sama dengan W yaitu 50 Newton. Sementara mencari keuntungan mekanisnya dengan membagi W dengan F, yaitu 50 dibagi 50 sama dengan 1. Ini membuktikan bahwa keuntungan mekanis pada katrol tetap sama dengan 1. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan.
Jadi, yang diikatkan hanya salah satu ujung dari talinya saja. Pada katrol bebas, rumusnya adalah nilai FK sama dengan setengah dari FB. Atau bisa dituliskan juga dengan W sama dengan 2F. Untuk mencari keuntungan mekaniknya, dengan membagi W dengan F. Atau bisa juga membagi LK dengan LB. Nilai keuntungan mekanik pada katrol bebas adalah 2. Contoh soal katrol bebas. Rio mengangkat sebuah batu menggunakan katrol bergerak atau katrol bebas. Jika gaya yang Rio gunakan sebesar 150 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Rio? Di sini diketahui bahwa nilai F sama dengan 150 Newton. Dan seperti yang sudah kita pelajari, keuntungan mekanis katrol bebas sama dengan 2. Dan pada soal ditanya W atau berat beban yang diangkat oleh Rio. Jawabannya adalah Km sama dengan W dibagi F. Jadi bisa juga dihitung bahwa W sama dengan Km dikalikan dengan F. W sama dengan 2 dikali 150, jadi nilai W sama dengan 300 Newton. Jenis katrol yang terakhir adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Katrol paling atas adalah katrol tetap dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk rumusnya adalah W sama dengan jumlah tali yang menopang beban dikalikan dengan F. Dan keuntungan mekanisnya sama dengan W dibagi F, yaitu jumlah tali yang menopang beban. Contoh soal katrol majemuk. Bisa kita lihat pada gambar di soal, jumlah katrol yang digunakan sebanyak 4 buah katrol. Dan yang ditanyakan adalah, berapa besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di samping? Diketahui, besar F atau gaya yang diberikan adalah 12 Newton. Dan pada katrol majemuk, besar keuntungan mekanis sama dengan jumlah tali yang menopang beban. Pada katrol ini, jumlah tali yang digunakan ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi jumlah tali yang menopang beban ada 4 dan keuntungan mekanisnya 4. Yang ditanya adalah W atau berat beban yang ditarik oleh katrol. Maka kita bisa menjawab dengan Km sama dengan W per F. Jadi W sama dengan Km dikalikan F. W sama dengan 4 dikali 12, yaitu Oke, itu tadi penjelasan materi tentang katrol. Dari penjelasan yang sudah kalian simak pada video pembelajaran di atas, Ibu bisa simpulkan 3 hal, ya, bahwa katrol itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada katrol tetap, kemudian ada katrol bebas, dan ada katrol majemuk atau katrol ganda. Letak perbedaannya, ini adalah poin pentingnya. Untuk katrol tetap, dia memiliki keuntungan mekanis sebesar 1 kali. Kenapa keuntungan mekanisnya sebesar 1 kali? Karena panjang lengan kuasanya sama dengan panjang lengan beban, ya, sehingga diperoleh keuntungan mekanisnya 1 kali. Kalian bisa lihat pada gambar. Kenapa? Karena titik tumpunya berada di tengah. Oke. Nah, untuk katrol bebas bergerak, maaf, di sini keuntungan mekanisnya bukan 1 kali, tapi yang betul adalah 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena pada katrol bergerak itu titik tumpunya terletak di pinggir atau di tepi, ya. Sehingga di sini panjang lengan kuasanya adalah 2 kali panjang lengan beban, karena bebannya berada di tengah. Sehingga kita peroleh bahwa jika lengan kuasanya 2, maka lengan bebannya 1, maka 2 dibagi 1 adalah 2 kali. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah katrol majemuk atau katrol ganda. Untuk menentukan keuntungan mekanis pada katrol majemuk, itu cukup kalian perhatikan jumlah tali yang terikat pada sistem katrolnya. Jadi semakin banyak jumlah katrol yang digunakan, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Itulah mengapa pada ini kalau kalian perhatikan di pelabuhan peti kemas, itu kan mereka mengangkat beban-beban yang sangat berat itu menggunakan katrol majemuk atau takal biasa disebut, karena dia mengangkat beban yang sangat berat
sehingga mereka menggunakan lebih dari satu buah katrol yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan mekanis yang semakin besar ya. Jadi ingat baik-baik poinnya, katrol tetap keuntungan mekanisnya 1 kali, katrol bebas itu 2 kali, sedangkan katrol majemuk adalah jumlahnya tergantung pada tali yang terikat pada sistem katrol. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan tambahan soal-soal untuk katrol ya, supaya kalian lebih memahami lagi. Nah, untuk soal yang pertama, kalau kalian perhatikan gambar, nah konsepnya begini. Jadi untuk katrol, kalian harus pahami baik-baik konsep gambar dari katrol itu sendiri. Apakah dia menggunakan katrol tetap atau katrol bergerak? Karena kalau kalian sudah salah memahami konsep gambar, maka kalian akan salah menentukan keuntungan mekanisnya. Akhirnya nanti jawaban juga pasti akan salah ya. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar yang Ibu tampilkan di sini, itu titik tumpunya terletak di tengah. Artinya berarti gambar ini adalah gambar katrol tetap. Nah, karena dia adalah gambar katrol tetap, maka di kepala kalian sudah ya punya konsep bahwa keuntungan mekanisnya adalah 1 kali. Ya, soalnya adalah logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besar kuasanya. Nah, dari soal dan dari gambar kamu bisa lihat bahwa beban yang mau diangkat W itu sendiri adalah 250 Newton. Kemudian berapa besar kuasanya? F. Nah, persamaannya kita langsung saja gunakan, yaitu dari persamaan keuntungan mekanis ya, Km sama dengan W per F, di mana W itu sendiri dari soalnya adalah sebesar 250 Newton. Keuntungan mekanisnya sebesar 1 kali. Kenapa? Karena ini adalah katrol tetap. Ya, dibagi dengan F. Sehingga F itu sendiri adalah 250 Newton dibagi 1 kali. Maka besar gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat beban sebesar 250 Newton sama, yaitu 250 Newton. Nah, jadi kalau kalian masukkan kembali ke rumus keuntungan mekanis, Km W per F, 250 dibagi 250 sama dengan 1 kali. Artinya, jadi sebenarnya pada katrol tetap itu kalau keuntungan mekanis itu 1 kali tidak ada keuntungannya. Kenapa? Karena gaya yang kita keluarkan sama dengan berat beban. Ya, di sini dia hanya memudahkan kita mengangkat beban saja, ya. Oke, kemudian masuk pada soal yang kedua. Nah, kalian baca soalnya. Seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol bebas. Ya, ini jelas gambarnya adalah katrol bebas. Kenapa? Karena titik tumpunya berada di tepi atau di ujung ya. Oke, berapa besar gaya anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Nah, ingat, kalau katrol bergerak maka keuntungan mekanisnya sebesar 2 kali. Dari soal diketahui W-nya adalah 50 Newton. Ya, maka besar kuasanya F-nya adalah boleh menggunakan W dibagi 2 atau setengah kali W. Ya, sama saja berarti F-nya adalah setengah dari 50 atau 50 dibagi 2 adalah 25 Newton. Ya, artinya berarti dia pasti keuntungan mekanisnya 2 kali. Kalau kita putar lagi Km W per F, W-nya 50, F-nya 25. 50 dibagi 25 adalah 2 kali. Oke, soal yang ketiga masih tentang katrol. Ya, di sini adalah gabungan katrol tetap dan katrol bergerak. Silakan dibaca soalnya. Sebuah beban yang berada di suatu tempat dengan massa 800 gram dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kuasa yang diberikan jika beban tersebut diangkat dengan katrol tetap dan katrol bergerak. Ya, ingat ya, katrol tetap dan katrol bergerak. Baik, dari soal kita bisa tuliskan yang diketahui massa berarti M. M-nya adalah 800 gram. Karena di sini satuannya masih dalam gram, kita harus merubah ke dalam satuan internasional. Kita rubah ke kilogram, maka dibagi 1000 menjadi 0,8 kilogram. Percepatan gravitasi G sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa besar gaya ya yang diperlukan pada katrol tetap dan katrol bergerak. Sekarang kita bahas yang pertama adalah gaya pada katrol tetap. Nah, ingat tadi ya Ibu bilang ya, katrol tetap maka kita gunakan keuntungan mekanisnya adalah 1 kali.
maka persamaannya KM sama dengan W beban dibagi F kuasa sama dengan 1 kali. Nah, karena W kita belum ketahui, maka kita mencari W berat dengan persamaan massa dikali dengan percepatan gravitasi dibagi dengan kuasa F sama dengan 1 kali. Sekarang kita masukkan, kita rubah persamaannya. Kalau ditanya F, maka persamaannya menjadi M dikali G dibagi 1. Ya. M-nya tadi 0,8 kg, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 1. Sehingga besar gaya yang dibutuhkan pada katrol tetap itu sebesar 8 Newton. Ya. Nah, sekarang untuk katrol yang bergerak, ingat keuntungan mekanisnya adalah 2 kali. Sama, kita menggunakan persamaan KM adalah W dibagi F. KM-nya karena dia katrol bergerak berarti sama dengan 2 kali. W sama, kita belum ketahui, maka kita cari dengan massa kali percepatan gravitasi dibagi dengan kuasa sama dengan 2 kali. Ya, maka ketika kita ingin mencari kuasanya, persamaannya kita rubah menjadi M dikali G dibagi 2. Massanya adalah 0,8 kg dikali dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 2. Diperoleh besar kuasa pada katrol bergerak adalah 4 Newton. Ya, jadi kalau dipikir ternyata memang lebih menguntungkan menggunakan katrol bergerak. Soal terakhir untuk katrol, ya, silahkan dibaca. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, ya, seperti kalian lihat di gambar. Hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Nah, ini adalah gambar dari katrol majemuk atau ganda atau juga biasa disebut dengan takal. Ya, kalau kalian lihat di sini jumlah katrolnya ada 4, kemudian jumlah tali yang digunakan adalah sebesar 1, 2, 3, 4. Ya, artinya berarti keuntungan mekanisnya ini adalah 4 kali. Nah, ini ya. Jadi dari soal diketahui bahwa beban W-nya 1200 Newton, keuntungan mekanisnya kita lihat dari jumlah tali yang digunakan adalah 4, yang ditanyakan adalah besar kuasa F. Persamaannya tetap keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F. Karena yang ditanyakan adalah kuasanya atau F-nya, maka kita rubah persamaannya menjadi W dibagi KM. Ya, W-nya adalah 1200 Newton, kemudian keuntungan mekanisnya adalah 4 kali, sehingga kita peroleh besar kuasa yang dibutuhkan sebesar 300 Newton. Ya, jadi untuk mengangkat beban yang beratnya 1200 Newton, kita hanya membutuhkan gaya sebesar 300 Newton. Jadi kita diuntungkan 4 kali lebih mudah ketika kita menggunakan takal atau katrol majemuk. Nah, itu ya anak-anak ya. Untuk soal katrol, mulai dari katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk atau katrol gabungan. Baik anak-anak, Ibu rasa Ibu cukupkan untuk materi pesawat sederhana pada hari ini. Besar sekali harapan Ibu kalian bisa memahami walaupun kita tidak bisa maksimal ya menerima materi karena semuanya harus kita pelajari secara virtual. Oleh karena itu, harapan Ibu ya kalian bisa mengulang kembali pelajaran ini di rumah, membaca buku yang sudah diberikan, kemudian silahkan kalian mencari referensi dengan membuka materi-materi di Google boleh atau di YouTube ya, supaya kalian lebih memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, karena tidak lama lagi ya, bulan depan kalian sudah harus menghadapi ujian semester ganjil. Ya, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Seperti biasa, ya, Ibu selalu mengharapkan kalian tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa patuhi dan selalu lakukan protokol kesehatan. Selesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jangan biasakan menunda dan selalu berdoa semoga pandemi segera berlalu. Ibu sayang kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.